Siapakah Jeff the Killer dan kenapa dia membunuh dan menculik anak-anak? Saksikan terus di Tusi Story. Tusi. Welcome back to Tusi Story. Di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini, aku akan membahas cerita tentang seorang psikopat yang bernama Jeff the Killer. Jadi guys, si Jeff the Killer ini dikait-kaitkan dengan banyaknya kasus penculikan dan juga pembunuhan anak-anak kecil di Amerika. Biasanya, Jeff the Killer ini beraksi pada malam hari waktu anak-anak tuh lagi pada tidur. Dia akan masuk dari jendela, habis itu akan ngagetin korbannya yang lagi tidur. Dia langsung bekep korbannya dan langsung ngomong, "Shh, just go to sleep." Dan keesokan paginya, anak itu gak ada di kamarnya. Jeff the Killer juga dikenal sebagai pembunuh yang selalu tersenyum. Tapi senyumnya ini nyeremin guys, bener-bener kayak senyum misterius gitu. Apalagi warna kulit mukanya ini putih banget, bener-bener putih. Terus matanya bulat dan bibirnya super duper merah. Nah, sebenarnya ada cerita kenapa Jeff the Killer ini bisa menjadi psikopat dan kenapa penampilannya bisa semenyeramkan itu. Nah, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tapi, seperti biasa guys, jangan lupa terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Sebelumnya, Jeff adalah seorang anak laki-laki normal yang berumur 13 tahun. Jeff ini berasal dari keluarga yang sangat bahagia. Dia punya orang tua yang bernama Margaret dan juga Peter, dan punya satu kakak laki-laki yang bernama Liu. Suatu hari, ayahnya Jeff, si Peter nih, dapat promosi kerja guys. Jadi karena bapaknya nih naik pangkat, nah ibunya pengen punya kehidupan yang lebih fancy dari kehidupan sebelumnya. Terus mereka memutuskan untuk pindah ke perumahan elit. Dari sinilah mimpi buruk Jeff dimulai. Di hari pertama mereka pindah ke rumah baru, keluarganya Jeff didatengin sama tetangga dari seberang rumahnya. Nah, tetangga barunya ini ngenalin diri namanya Barbara, abis itu dia juga ngenalin anaknya yang bernama Billy. Udah kan akhirnya si Barbara dan juga Margaret nih ngobrol-ngobrol guys. Nah, sebelum Barbara pamit pulang ke rumahnya, dia ngundang keluarganya Jeff untuk datang ke ulang tahun anaknya di weekend nanti. Nah, karena ibunya Jeff ini seneng banget ada tetangga baru yang ngundang ke ulang tahun anaknya, jadi ibunya nih kayak iya-iya aja gitu, mau datang ke ulang tahunnya Billy. Jadi ibunya merasa udah dianggap sebagai orang elit dan ya bisa jadi untuk ajang pansos ibunya lah. Setelah Barbara dan anaknya ini pulang, Jeff sama kakaknya tuh langsung protes ke ibunya. Mereka nggak setuju dan nggak mau datang ke acara ulang tahunnya Billy karena mereka ini nggak kenal siapa-siapa di lingkungan itu. Tapi ibunya tuh malah maksa anak-anaknya supaya datang ke ulang tahunnya Billy dengan alasan sebagai tetangga baru harus dong saling nyapa tetangga-tetangga lama biar kita juga akrab sama yang lain gitu kata ibunya. Nah, ibunya Jeff sama Liu ini sifatnya kalau dia udah nentuin sesuatu itu adalah keputusan final dan gak boleh diganggu gugat. Nah, Jeff ini gak suka banget sama sifat ibunya yang kayak gitu, yang suka maksa anak-anaknya supaya nurut sama dia. Dan kali ini Jeff tuh bener-bener kesel, kayak udah di ujung tanduk gitu, kesel banget sama ibunya. Saking keselnya, dia langsung ngurung diri di kamar. Nah, waktu lagi di kamar, Jeff ini cuma duduk bengong, tapi kayak amarahnya tuh berontak gitu dalam dirinya dia. Terus tiba-tiba dia punya perasaan aneh yang muncul yang belum pernah dia rasakan, tapi kayak menjalar di tubuhnya dia gitu dari kaki sampai ke atas kepala. Dan Jeff merasa itu kayak perasaan yang random aja yang tiba-tiba ada. Jadi dia kayak ya udahlah, perasaan yang. Sampai besok paginya, waktu Jeff lagi sarapan, perasaan aneh itu muncul lagi. Tapi perasaannya tuh semakin kuat guys. Agak bikin ulu hati nyeri gitu. Tapi tetap aja ditepis sama si Jeff. Dia cuma ngerasa, mungkin ini nervous aja kali karena dia mau pertama kali masuk sekolah. Akhirnya Jeff ini berangkat sekolah sama kakaknya. Waktu lagi nunggu bis sekolah, Jeff sama kakaknya didatengin sama 3 akamsi, anak kampung situ. Terus 3 anak ini datang dengan gaya perlentenya masing-masing, yang satu bawa skateboard, yang satu gendut, yang satu biasa-biasa aja. Nah, dengan gaya soknya, 3 anak ini malakin Jeff sama Liu. Dan mereka juga ngebully 2 kakak beradik ini, bilang kayak, "Ih, anak kampung dari mana nih datang-datang ke sini?"
gitu. Awalnya si Liu ini mau ngelawan mereka bertiga, tapi tiba-tiba Troy yang badannya gede ngeluarin pisau guys. Habis itu si Liu langsung mundur dong. Kaget, dia takut kan ngelihat ada pisau. Terus dompetnya Liu diambil lah sama si Randy. Nah si Jeff nih yang tadinya cuma nontonin kakaknya lagi diserang sama 3 bocah preman. Tiba-tiba dia merasakan lagi adanya perasaan aneh yang muncul di tubuhnya dia. Dan kali ini perasaannya semakin kuat, bahkan kayak membara-bara di tubuhnya. Dengan beraninya, si Jeff bilang, bocah, balikin dompet kakak gue. Kalau enggak, awas aja lo. Terus, si Randy tuh ngebalesin Jeff. Apa? Emang lo mau ngapain? Nah, waktu si Randy nantangin Jeff, tiba-tiba ditonjok lah itu hidungnya si Randy sama si Jeff. Pas si Randy mau refleks megang hidung, tangannya tuh langsung ditarik sama si Jeff dan langsung dipatahin. Dan si Randy ini langsung teriak, terus ngeluarin pisau lipetnya. Tapi dia kalah cepat sama si Jeff. Pisaunya langsung direbut. Nah, Kit sama Troy mau langsung nyerang Jeff, tapi mereka juga kalah cepat guys. Jeff langsung nusuk Kit di tangannya dan nonjok perutnya Troy sampai Troy ini muntah-muntah. Kakaknya, si Liu cuma bisa bengong ngeliat adiknya kayak punya kekuatan super gitu. Gak lama dari Jeff ngabisin 3 bocah ini, bus dateng dan akhirnya Liu ngajak Jeff untuk lari, untuk kabur dari TKP. Mereka pun akhirnya lari sampai sekolah. Nah di sekolah, Liu sama Jeff tuh kayak gak mau ngebahas apa-apa. Gak mau ngebahas yang terjadi sebelum mereka sampai sekolah. Tapi karena kejadian itulah guys, si Jeff merasa perasaan aneh yang dia rasakan dari malam sampai pagi itu ternyata sangat powerful. Dan itu adalah satu hal yang sangat dia sukain. Jadi selama ini Jeff itu punya dorongan atau kesenangan untuk menyakiti orang lain. Jeff tahu itu bukan hal yang baik, tapi dia tuh kayak happy banget. Dia kayak menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Sampai-sampai guys, waktu dia pulang ke rumah, ditanya sama ibunya, "Gimana nak hari pertama sekolah?" Jeff dengan senang hati dia ngomong, "It's a wonderful day, it's amazing." Dia bilang kayak gitu. Padahal pagi-paginya dia habis ngabisin 3 bocah guys. Udah kan kayak aksi psikopatnya tuh udah dimulai dari hari itu. Nah besok paginya polisi datengin rumahnya Jeff. Dan polisi juga nyeritain ke ibunya tentang kejadian yang terjadi di halte bus kemarin. Ibunya gak percaya dong, dia diceritain kalau anaknya abis nyerang 3 bocah dan 2 dari bocah itu ditusuk pakai pisau. Ibunya langsung confirm ke Jeff. Tapi Jeff cuma bilang, mereka duluan kok Ma yang nyerang kita pakai pisau. Terus polisi langsung ngebantah, katanya gak mungkin karena 3 anak ini semuanya babak belur dan ada juga saksi mata guys. Ya pokoknya polisi sama Jeff tuh ngotot-ngotot gitu. Jeff bilang kalau dia nih diserang duluan sama 3 bocah itu, tapi tetap aja guys, polisi nggak percaya. Sampai akhirnya dia turun dari lantai atas sambil bawa pisau, dan karena dia nggak mau adiknya ini dibawa polisi, Liu jadi bohong kalau yang melakukan semuanya adalah dia untuk melindungi adiknya. Akhirnya polisi langsung percaya apa yang diomongin sama si Liu, dan Liu langsung dibawa ke kantor polisi. Nah di sini Jeff tuh langsung kayak marah banget dan gak terima kalau kakaknya mengakui hal yang gak dia perbuat guys. Dan dia juga kesel banget, marah banget sama orang tuanya karena kayak diem aja gitu waktu kakaknya nih dibawa sama polisi. Saat itu Jeff dilanda kemarahan yang berkobar-kobar dari dalam tubuhnya. Sampai orang tuanya aja tuh bingung ngelihat Jeff karena mukanya tuh berubah banget guys. Kayak tiba-tiba berubah jadi kayak muka iblis gitu. Karena dia nih ngambek banget sama orang tuanya, akhirnya Jeff memutuskan untuk mengurung dirinya selama 3 hari di kamar. Sampai suatu pagi guys, ibunya Jeff bangunin dia dengan muka yang sangat sumringah sambil bilang, "Jeff, it's the day." Jeff tuh langsung bingung, nih emak gue kenapa nih tiba-tiba senyum-senyum sendiri kayak gak ada apa-apa yang terjadi sama anaknya. Taunya guys, ibunya nih seneng karena weekend itu adalah ulang tahunnya Billy. Dan acara itu adalah acara yang harus mereka datengin karena kesempatan untuk ketemu sama tetangga-tetangga baru yang elit. Sebenarnya Jeff tuh udah kesel banget ngeliat ibunya kayak gak ada kejadian aneh-aneh gitu kemarin. Tapi sekesel-keselnya dia tetap ikut guys ke pestanya si Billy. Udah kan, akhirnya sampai di rumahnya Billy nih. Dateng-dateng Jeff ngeliat kenapa banyak orang tua di sini, mana pakai bajunya rapi-rapi semua lagi. Ternyata orang tua di sana mau pamer kekayaan guys. Udah kan, karena si Jeff nih pusing ngeliat orang tua semua, akhirnya dia ke tempat anak-anak yang ada di halaman belakang. Nah, waktu Jeff mau mulai main sama anak-anak di sana, tiba-tiba dia mendengar suara dari 3 bocah preman
yang sebelumnya dia abisin di halte bus. Randy and the gang muncul dengan badan yang masih penuh dengan luka-luka. Tapi mereka nantangin Jeff untuk balas dendam setelah kejadian yang kemarin. Nah, waktu lagi ditantangin, Jeff nih udah diem aja. Dia kayak gak mau lagi ada korban kayak kakaknya. Karena Jeff ini diem aja, langsung dong digebukin sama 3 bocah preman ini. Nah, karena ada pengeroyokan Jeff, anak-anak yang di sana tuh kayak langsung teriak-teriak, ada juga yang nangis-nangis, dan bikin orang tua yang ada di dalam rumah semuanya keluar ke halaman. Tapi tiba-tiba guys, Troy sama Kit ngeluarin pistol. Dia bilang, jangan ada yang ganggu atau bakal kita tembak. Akhirnya semua orang tua dan anak kecil diem dan ngebiarin Jeff digebukin sama Randy. Makin parah lah nih si Jeff digebukin, ditonjokin di muka, di hidung, di perut. Sampai Jeff ini dipukul kepalanya pakai botol vodka. Jeff masih diem aja guys. Sampai-sampai ditantangin lagi sama si Randy. Kenapa lo diem aja? Sini pukul gue. Gak cuma itu guys, dia juga bawa-bawa kakaknya. Dia bilang, gara-gara lo nih kakak lo jadi masuk penjara. Dia nantangin terus sampai akhirnya Jeff pun geram dan ngeluarin semua unek-unek dari dalam dirinya dia. Jeff langsung bales mukulin Randy sekenceng-kencengnya. Sampai akhirnya Randy gak sadarkan diri. Karena ngeliat temennya nih udah terkulai gak sadarkan diri, Troy sama Kit langsung nyoba buat nembak si Jeff. Tapi Jeff udah keburu kabur masuk ke rumahnya Billy. Dikejar dong sama si Troy dan juga Kit. Ditembak-tembakin terus tapi tetap aja tembakannya meleset. Sampai akhirnya Jeff nih lari ke kamar mandi dan tetap diikutin sama Troy dan juga Kit. Nah, di kamar mandi lagi-lagi Troy ngeluarin pisau dan dia mencoba untuk nusuk Jeff. Tapi Jeff berhasil menghindar dan bikin rak handuk di kamar mandi itu jatuh dan menimpa Troy yang membuat dia akhirnya pingsan. Terus akhirnya Jeff diserang sama si Kit. Kit ini berhasil dorong Jeff tapi kena lemari yang atasnya ada pemutih. Pemutih itu langsung jatuh dan langsung nyiram mukanya Kit dan juga mukanya Jeff. Dan mereka ini langsung sama-sama teriak karena matanya tuh perih banget kesiram sama pemutih. Tapi tiba-tiba guys, Kit ini langsung ketawa. Terus si Jeff tuh bingung, kenapa nih si Kit ketawa? Dia nanya. Kit cuma bilang, yang lucu adalah kau penuh alkohol dan penuh pemutih dan kau akan terbakar seperti di neraka. Tiba-tiba Kit langsung melempar korek api ke tubuhnya Jeff dan Jeff langsung terbakar sekujur tubuhnya guys. Dia lari sambil kebakar dan hal terakhir yang dia ingat adalah orang tuanya mencoba untuk menyelamatkan dia. Nah, bangun-bangun Jeff ini tersadar kalau dia ada di rumah sakit dan sekujur tubuhnya dibalut sama perban kayak mumi guys. Terus ibunya ngabarin Jeff kalau Randy and the gang mengakui yang melakukan penyerangan di halte bus adalah mereka bertiga. Dan akhirnya kakaknya Jeff, si Leonie, akan segera dibebaskan. Nah, beberapa hari kemudian tibalah saatnya melepas perbannya Jeff. Dilepaskan pelan-pelan dari kaki sampai ke leher. Waktu dokter melepas perban mukanya Jeff, ibunya nih tiba-tiba teriak dan muka orang tuanya tuh langsung kaget dan juga panik guys. Nah, karena Jeff ini bingung ngelihat ekspresi orang tuanya yang panik banget ngelihat muka anaknya sendiri, Jeff pun langsung minta kaca untuk ngelihat mukanya. Nah, sebelum Jeff ngaca, ibunya tuh udah wanti-wanti, jangan kaget ya nak, sabar ya. Pas Jeff ngelihat dirinya sendiri di kaca, dia cuma diem dan tiba-tiba dia tertawa dengan sangat-sangat senang sambil bilang, oh my god, it's perfect, mom, it's perfect, aku gak pernah sebahagia ini. Gitu katanya si Jeff, padahal dia ngeliat mukanya tuh hancur banget guys. Kulit mukanya yang udah berubah jadi sangat putih, matanya yang kelopaknya pun udah hampir hilang, dan bibirnya udah kebakar guys, jadi kayak merah banget. Tapi dia seneng, dia bilang it's perfect guys. Orang tuanya bingung dong ngelihat anaknya sebahagia itu dengan muka barunya dia yang berubah jadi menyeramkan. Terus orang tuanya ini nanya ke dokter, dok, anak saya nggak apa-apa. Dokternya cuma bilang, nggak apa-apa bu, mungkin anak ibu belum terlalu sadar, nanti kalau misalkan tetap aneh, bawa lagi ke sini aja, diperiksa lagi. Udah kan akhirnya mereka semua pulang ke rumah, terus malamnya mereka nih semuanya tidur. Tapi tiba-tiba ibunya kebangun karena mendengar suatu hal yang aneh dari kamar mandi. Kayak ada orang yang nangis gitu. Disamperin dong ke kamar mandi sama ibunya. Tapi
ibunya nih super kaget waktu dia ngelihat anaknya di depan kaca pegang pisau sambil mengukir senyum di bibirnya guys. Jadi si Jeff ini ngebuat senyum sendiri gitu, gak disenyum sendiri di bibirnya. Bahkan ibunya pun kaget waktu ternyata Jeff ini memotong semua kelopak matanya yang udah rusak. Terus akhirnya sisa matanya doang guys, bulet gitu. Terus ibunya sampai nanya, "Jeff, what are you doing?" Jeff cuma bilang, "Now I can smile forever, Mom. Am I beautiful?" Ibunya balas, "Iya nak, you are beautiful." Terus ibunya nih langsung alasan kalau dia mau manggil bapaknya untuk ngeliat anaknya yang cantik. Tapi sampai kamar ibunya nih ngebangunin bapaknya. "Pak, lihat anak kita. Coba cepet ambil pistol." Nah, taunya Jeff udah di depan kamar ibunya sambil pegang pisau. Dan dia bilang ke ibunya, "Mom, you lied. Kamu berbohong." Saat itu juga Jeff langsung menusuk kedua orang tuanya berkali-kali guys. Sebenarnya nih kakaknya si Liu udah ngeliat kejadian itu, tapi dia diem-diem aja. Terus Liu ini memutuskan untuk balik lagi ke kamarnya dan pura-pura tidur. Tapi guys, ngerinya Jeff nyamperin kamarnya Liu dan tiba-tiba abangnya nih dibekep dan Jeff cuma bilang, "Shh, just go to sleep." Abangnya pun akhirnya juga meninggal dunia, dibunuh sama adiknya sendiri. Dan kata-kata "shh, just go to sleep" itulah yang merupakan ucapan terkenal Jeff the Killer sebelum membunuh semua anak kecil. Now, go to sleep. Nah itulah tadi guys cerita tentang Jeff the Killer, yaitu seorang anak yang ternyata punya jiwa psikopat dan memiliki kesenangan untuk menyakiti orang lain. Tapi ternyata guys, banyak yang bilang kalau cerita dari Jeff the Killer ini adalah cerita fiksi. Cuma karangan semata guys. Jadi Jeff the Killer ini adalah sebuah cerita yang diterbitkan di websitenya Creepypasta pada tahun 2011. Kenapa cerita ini bisa disebut fiksi? Karena banyak banget kejanggalan-kejanggalan dalam ceritanya. Yang pertama, secara gramatikal bahasanya tuh aneh. Jadi kayak bahasa yang dibuat-buat gitu. Yang kedua, di Creepypasta menyebutkan kalau beritanya Jeff the Killer ini sampai masuk ke headline koran guys. Yang judulnya Ominous Unknown Killer is Still at Large. Setelah diteliti dan diperiksa, gak pernah ada berita apapun yang memuat tentang Jeff the Killer atau menulis berita dengan judul Ominous Unknown Killer is Still at Large, yang menandakan kalau berita itu cuma karangan semata. Nah, kejanggalan selanjutnya adalah gak ada orang yang bisa kebakar karena kesiram vodka dan juga pemutih. Karena alkohol yang terkandung dalam vodka tidak bisa memicu kebakaran. Begitu juga dengan pemutih, gak ada sejarahnya pemutih bisa terbakar. Dan yang terakhir guys, foto Jeff the Killer yang tersebar di internet bukan foto Jeff the Killer sebenarnya. Itu adalah foto dari seorang anak perempuan yang dibully oleh teman-temannya sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia dibully dengan cara foto muka anak ini diganti, diedit sedemikian rupa sampai akhirnya memiliki mata yang bulat dan juga bibirnya berwarna merah, memiliki senyum yang sangat lebar. Itu bukan fotonya Jeff the Killer guys, tapi foto editan orang. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan ini disimpulkan bahwa cerita dari Jeff the Killer adalah fiksi dan tidak ada kebenarannya. Jadi, cerita yang aku ceritain dari tadi semuanya cuma hayalan belaka guys, cuma karangan orang aja. Nah, kalau menurut kalian nih, cerita dari Jeff the Killer ini beneran atau bohongan? Langsung aja komen di bawah. Oke, segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys on the next video and